Ini bukan hanya sebuah kisah. Ini bukan juga sebuah cerita. Tapi ini sejarahnya Desa Prunggan Wetan. Sebuah desa yang terkenal akan sumber daya alam dan potensi sejarahnya. Desa yang memiliki masyarakat ramah, rukun, dan beragam. Desa kecil namun berpotensi besar. Itu adalah Desa Prunggahan Wetan. Hari ini kita akan jalan-jalan menelusuri potensi dan juga profil dari Desa Prunggahan Wetan. Simak kisahnya. Menguak sejarah Desa Prunggahan Wetan tidak terlepas dari kisah-kisah awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Ditemukannya prasasti yang menjadi saksi nyata sekaligus pengganti sima atas tanah Desa Prunggahan Wetan pada tahun 2016. Prasasti tersebut secara garis besar mengisahkan nama lampau dari Prunggahan yang dikenal sebagai Warunggahan. Meskipun tulisan sudah tidak jelas lagi, namun secara otentik bukti prasasti ini bisa dipertanggungjawabkan. Bukti lain dari Desa Prunggahan Wetan sebagai desa yang memiliki banyak sejarah adalah adanya penemuan lempeng prasasti dan banyaknya tokoh-tokoh sejarah Tuban seperti Raden Aryo, Dandang Wacono, dan Mertoyudo. Mengenai Raden Aryo Dandang Wacono sebagai ikon Tuban sekaligus Desa Prunggahan Wetan, beliau merupakan sosok yang diketahui sebagai Bupati pertama Tuban. Diketahui oleh masyarakat Kabupaten Tuban sebagai Bupati Tuban yang pertama. Beliau lah sosok seorang tokoh sentral dan juga sebagai pelaku sejarah lahirnya nama Tuban yang kemudian digunakan nama kabupaten menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kalau diruntut sebenarnya beliau adalah keturunan dari Raja Pajajaran yaitu Raja Banjaran Sari. Makam Raden Aryo Dandang Wacono terletak di Desa Prunggahan Wetan dan bertepatan di Kali Gunting, Dusun Banaran. Sebagai sosok bupati pertama yang juga memiliki nama lain Ki Ageng Papringan. Sesuai dengan kisahnya yang membuka lahan untuk mendirikan kadipaten baru yaitu Tuban yang berasal dari kata Matu Banyune. Masyarakat setempat percaya bahwa Raden Aryo Dandang Wacono telah menyelesaikan sisa hidupnya di Desa Prunggahan Wetan. Terletak di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, desa ini berbatasan dengan Desa Bejagung di sebelah utara. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bektiharjo dan Desa Penambangan. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Prunggahan Kulon dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Semanding. Aktivitas warga yang beraneka ragam menghiasi daya tarik dari sisi positif Desa Prunggahan Wetan sendiri. SDN Prunggahan Wetan adalah salah satu SD yang ada di Desa Prunggahan Wetan. Terletak berdampingan dengan TK dan di sisi balai desa.
Aktivitas di Balai Desa tidak pernah sepi. Kegiatan internal maupun eksternal Desa Perunggahan Wetan sendiri menjadi bukti bahwa Perunggahan Wetan adalah desa yang terbuka lebar. Desa Perunggahan Wetan memiliki berbagai kearifan lokal. Namun, banyak yang sudah tergerus oleh zaman dan sudah tidak diikuti lagi. Kearifan lokal yang masih ada hingga saat ini yaitu sedekah bumi, ritual sebelum tanam padi, dan ritual sebelum panen jagung. Adapun adat di sekitar Desa Perunggahan Wetan yang melarang masyarakatnya untuk tidak menjual nasi dan berakibat fatal jika dilanggar. Namun hal itu apakah benar tidaknya, semua tergantung kepercayaan masing-masing. Dan terpenting lagi, kita harus menghargai itu semua. Berbicara kearifan lokal, Desa Perunggahan Wetan terkenal akan potensi sumber daya alam khasnya. Yang pertama adalah produk pohon siwalan atau biasa disebut dengan pohon Bogor. Dua produk andalan Desa Perunggahan Wetan dari pohon Bogor ini yaitu jus Bogor atau tua dan legen. Legen iki kosongan. Kosong blong iki nek kantun diiris kantun abot tok. Apa? Rugi rasanya datang ke Perunggahan Wetan jika tidak mencoba kedua produk ini. Karena Tuban juga terkenal akan varietas unggulan dari kedua produk tersebut. Selain tua dan legen, ada juga buah khas yang menjadi unggulan Desa Perunggahan Wetan. Apa itu? Ya, dukul Perunggahan Wetan. 20 hari itu bisa tumbuh, berbunga, lalu ini berkembang sampai sekian, ini sudah 25 hari sekitar ini. Nah nanti umurnya itu hingga sampai 6 bulan baru bisa dipetik. Masalah hama itu ya ada mungkin ya kelelawar itu. Nah dibungkus lah. Misalnya kalau sudah berbuah, ini kelihatannya sudah setengah matang lah istilahnya, itu dibungkus sama ya dibungkus lah pokoknya supaya enggak dihinggapi kelelawar.
termasuk dalam bidang sejarah selain Raden Aryo Dandang Wacono yang menjadi pusat ikon Desa Perungan Wetan sebagai sosok Bupati Tuban pertama, juga ada tokoh sejarah lainnya. Makam Nyi Ageng Ngeso terletak di Dusun Taragan, Desa Perunggahan Wetan. Sosok Nyi Ageng Ngeso merupakan salah satu putri dari Bupati Tuban pertama, yaitu Raden Aryo Dandang Wacono yang dua bersaudara dengan Nyi Ageng Lanang Jaya, ibu dari Raden Haryo Ranggolawe. Kathah pohon so niku dados juga tembung di sone witeso niku lajeng wonten witeso kok terus ngaso teng mriki wonten lejeriose ngoten. Saking tiyang sepah-sepah niku teng mriki niki sing teng buku 700 tahun Tuban niki cuma babat alas ngoten. Kalau kaum muda nggih cuma ini niku wau jangan mengotori di lingkungan sini. Dan tantangannya paling kula kali arena nom itu. Nyi Ageng Ngeso adalah ibu dari Raden Haryo Kebu Anabrang yang lebih akrab di sini disebut sebagai Minak Caluring. Selain itu, ditemukan juga beberapa penemuan fosil dan gerabah di sekitar makam Nyi Ageng Ngeso ini. Seperti sedekah bumi itu kan uri-uri apa nih arane ya budaya lokal ya, untuk supaya generasi penerus seperti anak-anak supaya memahami seperti itu ya perlu dilestarikan. Tujuannya kan bukan untuk apa ya meminta-minta toh sedekah bumi, tujuannya itu mendoakan dan sedekah. Jadi kalau sudah situ bisa saling memberi, saling kumpul-kumpul silaturahmi ya. Seperti itu tujuannya, seperti sedekah bumi atau manganan, bukan untuk meminta-minta doa yang sudah meninggal. Selanjutnya adalah destinasi religi yang juga sering dikunjungi oleh banyak pengunjung, yaitu makam Patih Barat Ketiga. Sejarah Patih Barat Ketiga ini tidak terlepas dari kisah legendaris Sunan Bejagung. Dalam versi kali ini, nama Barat Ketiga berasal dari ilmu yang dimiliki oleh sosok Patih tersebut, yaitu Barat artinya angin dan ketiga adalah kemarau. Namun, juga tidak sedikit masyarakat setempat yang meyakini bahwa Patih Barat Ketiga adalah Patih Gajah Mada. Makam panjang juga menjadi sebutan lain untuk makam ini, karena panjangnya makam yang mencapai kurang lebih 4 meter. Ornamen bangunan yang memang dibuat menyerupai candi-candi kehinduan menjadi sebuah filosofis untuk mengetahui profil sosok Patih yang merupakan utusan dari kerajaan Majapahit. Sejarah desa merupakan identitas suatu desa yang patut dilestarikan. Dan jika terdapat misteri di dalamnya, biarkanlah misteri itu menjadi cita rasa untuk dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kepala Desa Perungan Wetan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dalam hal ini untuk kedepannya kami berharap ada kerjasama
kekompakan, keguyuban dari warga masyarakat Desa Pengaruan Wetan dalam rangka membangun Desa Pengaruan Wetan yang kita cintai ini menjadi desa yang maju sejahtera. Tentunya peran serta dan kerjasama dari masyarakat yang selalu kami harapkan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi muda adalah penerus bangsa. Bukan hanya itu, namun hadirnya putra-putri daerah adalah sebuah investasi nyata untuk kehidupan berkelanjutan daerah tersebut. Bersosial, berpengetahuan, dan tentunya cerdas dalam menyikapi keadaan adalah cerminan terbaik yang harus dimiliki oleh generasi saat ini. Setiap elemen masyarakat juga wajib berpartisipasi untuk kemajuan desa. Menjadi cerminan untuk generasi yang masih muda agar lebih mengenal dan mencintai desanya sendiri. Karena cinta itu berawal dari sudut pandang kita mengenal sesuatu, bukan sudut pandang kita dalam hal menilai. Semua kearifan lokal tersebut memberikan kesan pertama yang membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan sudah bermurah hati memberikan keindahannya. Dan tugas kita adalah menjaganya. Terima kasih untuk semuanya yang hadir menjadi tokoh-tokoh sejarah yang telah kita catat. Hidup ini pendek, namun akan panjang ketika kita bisa membuat sebuah cerita. Maka buatlah sebuah sejarah, minimal adalah sejarah dirimu sendiri.